Jenderal Dewa Long Yuan berbicara dengan Kaisar Manusia semalaman dan bertukar janji untuk hasil yang diinginkan. Ketika semuanya sudah siap, dinasti Zhou besar akan menyatakan perang terhadap negara kuno Tianyao. Gunturnya sangat keras malam itu dan Ye Xuan tidur sangat nyenyak. Ketika saya bangun pagi, hujan telah berhenti. Begitu aku membuka mataku, aku melihat gumpalan putih menutupi kepalaku, memenuhi seluruh tempat tidur. Ye Xuan mengulurkan tangannya dan mendorong benda berbulu itu ke bawah. Benda itu berguling ke tanah, lalu segera berdiri dan menggoyangkan bulunya. Ternyata itu adalah bola petir, dan bola itu sangat besar. Ketika kedua kakinya menjejak tanah, tingginya masih 3 kepala daripada tinggi manusia. Ye Xuan menatap bola guntur yang sangat besar itu dan merasa sedikit bingung. Lei Qiu mendekat dan ingin memanjat, tetapi tubuhnya terlalu besar dan dia terjebak di luar tempat tidur. Apa-apaan ini? Kenapa kamu masih bulat bahkan setelah tumbuh dewasa? Ye Xuan mendorong si pencinta makanan itu lagi, memutar matanya dan mengeluh. Kuku. Lei Qiu berbalik ke samping, memperlihatkan bulu kunpeng di pantatnya, dan mengibaskannya untuk pamer. Bulu-bulu kunpeng itu bagaikan petir yang menyambar pantat, yang memang sangat ajaib. Namun, jika dipadukan dengan ukuran tubuhnya, ia langsung terlihat sangat lucu. Kau benar-benar sesuai dengan nama yang kuberikan padamu. Kau telah tumbuh menjadi bola yang sangat besar. Meskipun Ye Xuan mengeluh, hatinya sangat senang. Setelah membesarkan bayi itu selama bertahun-tahun, akhirnya dia membesarkannya hingga dewasa. Pasti karena efek pil 4 roh ilahi yang merangsang zat-zat gizi yang tersimpan dalam tubuh si pecinta kuliner ini dan membuatnya tumbuh besar dalam semalam. Ye Xuan tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan. Saat dia tumbuh lebih tinggi, apakah nafsu makannya juga akan meningkat? Dulu saya sering makan semangka waktu semangka masih sebesar itu, tapi sekarang semangka sudah tumbuh besar, apakah masih bisa diberi makan secukupnya? Tentu saja, itu hanya sekadar pemikiran. Sepanjang sejarah, setiap binatang perang yang kuat pasti akan makan banyak. Kuku. Benar saja, dia mulai berteriak-teriak minta makan lagi. Aku tahu. Ayo kita cari sesuatu untuk dimakan. Aku juga lapar, kata Ye Xuan dan berjalan keluar ruangan. Lei Qiu mengikutinya dari belakang. Dia lebih tinggi dari pintu, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya untuk bisa masuk. Kemudian tubuhnya terlalu bulat dan tersangkut. Dia mendorong dengan keras untuk keluar dan dengan bunyi klik kusen pintu pun runtuh. Dindingnya juga pecah menjadi lubang bundar. Ye Xuan menoleh ke belakang dan tak dapat menahan diri untuk menutupi dahinya. Lei Qiu mengikuti di belakang dengan kusen pintu tergantung di lehernya, tampak polos. Tidak apa-apa. Aku akan meminta manajer untuk mencari seseorang untuk memperbaikinya nanti. Ye Xuan melambaikan tangannya untuk menghibur dirinya sendiri. Lei Qiu memanggil 2 kali. Ye Xuan mendengarkan arti panggilan itu dan bertanya, mengapa kamu ingin aku duduk di punggungmu? Tanyanya sambil naik ke punggung si pecinta makanan. Bola guntur itu mengembangkan sayapnya dan terbang ke angkasa, menunggangi angin dan awan ke arah selatan. Kecepatan terbangnya sangat cepat. Melihat ke belakang, kota Chaohua telah menjadi seukuran telapak tangan, dan awan di sampingnya juga dengan cepat mundur. Tidak lama setelah itu, bola guntur itu terbang ke tebing 300 mil di selatan kota Chaohua, dan berhenti di udara, mengepakkan sayapnya. Ada seorang pria di tebing, rambut dan jenggotnya semuanya putih, dia adalah Qin Taya. Apa yang akan terjadi? Ye Xuan bertanya dengan sedikit terkejut. Saat kamu tertidur, jawab Qin Taya, apakah waktunya sudah tepat? Apakah kamu ingin pergi menemui Kaisar Manusia? Tanya Ye Xuan. Saya sudah melihatnya. Kami akan menyatakan perang segera setelah pasukan Long Yuan siap. Qin Taya meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap matahari terbit, dengan rasa sedih di matanya. Begitu cepat, Ye Xuan awalnya berpikir bahwa akan butuh perdebatan sengit untuk mencapai sebuah kesimpulan. Begitu sudah diputuskan, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya, jadi tentu saja akan berjalan cepat. Tidak peduli siapapun yang mencoba menghentikan seorang pria kuat yang tak tertandingi dari melakukan apa yang ingin dilakukannya, itu akan seperti seekor belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Kelompok yang disebut sebagai kelompok pencari stabilitas di Istana Dinasti Zhou besar tidak lebih dari sekelompok orang biasa-biasa saja yang tidak mau menyerah pada kepentingan mereka sendiri. Ketika tren itu datang, yang bisa dilakukan oleh orang-orang biasa-biasa saja ini hanyalah tenggelam dalam arus deras. Kapan pertarungan akan dimulai? Tanya Ye Xuan. Ketika salju mencair tahun depan. Qin Taya mendongak ke arah barat dan samar-samar melihat garis putih di ujung cakrawala, memisahkan langit dan bumi. Garis putih itu adalah salju di pegunungan Panlong. Far West selalu menjadi tempat yang sangat dingin di benua Kyushu. Ibu kota kuno Zenyu kini tertutup es dan salju, yang memang tidak cocok untuk perang.
Sekarang kita sudah kembali, mengapa kita tidak kembali ke rumah Jenderal Dewa untuk melihatnya? Tempat ini berjarak 300 mil dari kota Chaohua. Jelas bahwa Qintai tidak bermaksud untuk kembali ke rumah Jenderal Ilahi, tetapi ingin kembali langsung ke prefektur Longyuan. Tidak, semakin banyak orang yang kau temui, semakin cepat berita itu akan bocor. Anggap saja kau tidak pernah melihatku. Qintai memperingatkan. Ye Xuan memahami keseriusan ini. Ketika Dewa Longyuan sedang bepergian dan tidak berada di prefektur Longyuan, banyak hal dapat terjadi yang tidak akan terjadi dalam keadaan normal. Tidak hanya itu, selama berita kembalinya Qintai ke ibu kota menyebar, orang-orang yang mengetahui situasi akan tahu bahwa deklarasi perang akan segera dimulai. Meskipun semua orang tahu bahwa perang akan dideklarasikan cepat atau lambat, berita ini tetap merupakan rahasia militer dan tidak boleh dibocorkan. Baiklah, selalu ada waktu untuk minum, kan? Ye Xuan melompat dari belakang bola guntur dan mengeluarkan futon dan meja anggur. Baiklah, Qintai tidak terburu-buru untuk saat ini dan duduk di atas bantal. Ye Xuan mengeluarkan Jade Spring Immortal Brew, menuangkan 2 cangkir, dan berkata, ini diseduh di kota Liuyun, Jade Spring Immortal Brew. Pembuatnya diundang kembali dari kota Bibo. Ada semacam kerinduan dalam kehangatannya, tetapi saya tidak tahu apakah itu ilusi. Pemilik kedai yang saya temui di kota Bibo sekarang adalah pemilik bengkel pembuatan anggur terbesar di kota Liuyun. Anggur periukuan yang diseduhnya telah menjadi ciri khas kota Liuyun, dan telah memabukkan banyak sekali minuman keras melalui rute perdagangan semua ras. Kuku-kuku, Lei Qiu datang dan berteriak bahwa dia lapar. Ye Xuan melambaikan tangannya dan berkata, pergilah berburu makanan sendiri. Tidak ada apapun di dalam cincin penyimpananku yang dapat memberimu makan. Kamu sudah tumbuh besar sekarang, kamu harus berburu makanan sendiri mulai sekarang. Bola petir itu terhuyung-huyung ke tepi tebing, menukik keluar tebing, dan jatuh ke bawah. Setelah beberapa saat, bola itu membubung ke langit dari bawah tebing dan terbang ke hutan liar untuk mencari mangsa. Kamu, elang petir, terbang di langit sepanjang malam tadi. Untungnya, kamu memiliki kekuatan tempur yang kuat, kalau tidak, kamu akan ditekan oleh energi naga. Qintai berkata sambil tersenyum. Ye Xuan langsung mengerti begitu mendengarnya. Ketika Qintai bertemu dengan Kaisar Manusia tadi malam, bola petir itu terbang di langit. Sungguh berani. Jika ada makhluk roh lain yang berani melakukan ini, mereka pasti sudah ditampar. Keduanya minum dan berbicara tentang prefektur Longyuan dan ibu kota kuno Zenyu, dan menyebutkan kota Sengsing. Kota bintang suci terletak di Gunung Void Divine di bagian tengah provinsi Longyuan, dan lokasinya sangat strategis. Jika sesuatu terjadi di kota Sengsing saat tentara Longyuan menyerang ibu kota kuno Zenyu, itu akan menjadi masalah besar. Ye Xuan juga merasa bahwa kekhawatiran ini perlu. Meskipun Dewan Demigod selalu bersikap netral, tidak semua pendeta Dewan Demigod bersikap netral. Faktanya, Shen Zhang kemungkinan besar adalah penguasa dan Jue Yu, yang merupakan eksistensi yang sangat berbahaya. Jika Shen Zhang memiliki pengaruh kuat di Dewan Demidewa dan mengendalikan kekuatan Dewan Demidewa, kemungkinan besar dia akan mengambil tindakan ketika tentara Longyuan menyerang kota kuno Zenyu. Dengan kekuatan Dewan Demigod dan kota bintang suci, jika mereka mengambil tindakan, pasukan Longyuan akan diserang dari semua sisi dan akan berada dalam bahaya besar. Setelah pertempuran di Danau Tianshui, satu hal yang pasti Shen Zhang memang merupakan target yang berbahaya. Akan tetapi, ketika Shen Zhang mengambil tindakan, para pendeta Dewan Demigod lainnya tidak mengambil tindakan. Setidaknya itu menunjukkan bahwa Shen Zhang belum mengendalikan Dewan Demigod. Mengenai seberapa besar kekuatan kota bintang suci yang dapat dimobilisasi, sulit untuk dikatakan. Awalnya, saya berencana untuk menantang Shen Zhang setelah saya memahami bidang ilmu pedang. Sampai saat ini, Dewan Demigod tetap netral. Selama Shen Zhang tersingkir, kota bintang suci seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah Ye Xuan memikirkan hal-hal ini dengan jelas, ia mengungkapkan rencananya. Qintai tidak setuju maupun tidak setuju, dan bertanya apakah kamu yakin bisa menang. Shen Zhang adalah eksistensi yang relatif kuat di alam dewa bela diri, jadi kamu harus sangat berhati-hati. Kita harus berjuang untuk mengetahuinya. Bahkan jika aku tidak bisa menang, aku yakin aku bisa melindungi diriku sendiri. Karena aku telah memutuskan untuk menyerang ibu kota kuno Zenyu saat es dan salju mencair tahun depan, aku akan menyingkirkan Shen Zhang sebelum itu. Ye Xuan membuat keputusan. Baiklah, silakan. Kalau aku tidak bisa menyelesaikannya, aku akan melakukannya sendiri. Qintai berkata demikian, menyetujui kompetisi yang penuh risiko ini. Saat keduanya tengah berbincang, Night Owl muncul di tebing dan melaporkan, Jenderal, Tuan Muda, Zhao Yeting telah menghubungi beberapa tetua Departemen Alkimia Akademi Kunpeng secara pribadi, serta beberapa alkemis lain yang menduduki peringkat tinggi di konferensi orang suci alkimia. Ketika Ye Xuan mendengar berita itu,
Dia mengerutkan kening. Apa yang ingin dilakukan Zhao Yeting? Zhao Yeting ingin membujuk para tetua itu untuk bergabung dengan Sekte Danding, dan syarat yang dia tawarkan sangat murah hati. Jawab Ye Xiao. Titik titik titik. Titik titik titik. Betapa murah hatinya. Zhao Yeting menjanjikan warisan alkimia dan sumber daya sekte yang melimpah kepada Sekte Danding, yang jauh lebih kaya daripada sumber daya yang diperoleh di Akademi Kunpeng. Jawab Ye Xiao. Ye Xuan terkekeh dan berkata, ini menarik. Mereka menjanjikan kondisi yang sangat menguntungkan dan memburu begitu banyak orang sekaligus. Apakah Sekte Danding mampu membelinya? Sumber daya yang disediakan Akademi Kunpeng kepada para tetua sudah kelas 1 di benua Kyushu. Karena Akademi Kunpeng didukung oleh kota Liuyun, ia dapat menyediakan sumber daya yang melimpah. Mengapa Sekte Danding berani menawarkan kondisi yang begitu bagus? Tuan muda, bagaimana masalah ini harus ditangani? Tanya Ye Xiao. Jangan ingatkan para tetua dulu. Kalau mereka setuju, tidak perlu menghalangi mereka untuk pergi. Begitu mereka belajar dari kesalahan mereka, mereka tidak akan tergoda untuk melakukan hal seperti ini lagi. Ye Xuan tidak terburu-buru. Alasan mengapa Akademi Kunpeng bisa menjadi sekolah alkimia teratas dengan begitu cepat bukanlah karena para alkemis yang diundang, tetapi karena warisan dari 7 kaisar alkemis mutlak. Selama Tuan Gu tidak pergi, tidak akan ada masalah sama sekali. Ye Xuan juga yakin bahwa Tuan Gu tidak akan pergi. Bagaimanapun, mereka telah berbagi suka dan duka, jadi mereka memiliki pemahaman diam-diam ini. Namun, masih ada rahasia tentang Zhao Yeting, dan kita harus mengawasinya. Ye Xuan berdiri, merapikan jubahnya, dan berkata, sebaiknya aku kembali dulu, untuk berjaga-jaga kalau ada perubahan. Silakan, saat salju mencair tahun depan, kita akan minum minuman keras lagi. Qin Tai'e mengangkat kepalanya dan meminum segelas anggur terakhir, membuang gelasnya, tertawa 3 kali, dan pergi secara terpisah. Rumah Jenderal Dewa, di aula utama. Grandmaster Gu dan 7 tetua dari Departemen Alkimia muncul bersama, dan mereka datang untuk meminta pertemuan dengan cara yang sangat formal, dan jelas bahwa mereka memiliki sesuatu yang penting untuk dibahas. Ye Xuan telah menerima berita dari pengawal rahasia Night Owl sebelumnya, jadi dia bisa menebak secara kasar apa yang sedang dibicarakan, tetapi dia belum tahu keputusan mereka. Silakan duduk. Ye Xuan keluar dari aula belakang, memberi isyarat mengundang, duduk di kursi utama, dan berinisiatif bertanya mengapa kalian tidak datang bersama. Ada apa? 7 tetua dari departemen dan Dao saling memandang dan mendorong salah satu dari mereka ke samping dan berkata, Master Sekte, ketika saya pertama kali memasuki Akademi Kunpeng, kontrak yang saya tanda tangani adalah selama 10 tahun. Jika kita ingin mengakhiri kontrak lebih awal, apakah mungkin? Ekspresi Ye Xuan tetap tidak berubah, dan dia berkata, baiklah, tetapi sumber daya yang diberikan Akademi kepadamu sebelumnya perlu dibayar kembali. Karena ini adalah kontrak itu seharusnya memiliki kekuatan mengikat. Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Sebenarnya, kamu bisa mengatakannya secara langsung, Akademi Kunpeng tidak akan mempersulitmu. Jia Yunseng mengambil alih pembicaraan dan berkata, begini. Hari ini, seorang dan Zun datang untuk berbicara dengan kami dan menawarkan persyaratan yang sangat menguntungkan. Namun, kontrak dengan Akademi Kunpeng terbatas waktunya, jadi mereka ingin menanyakannya. Mereka, Ye Xuan mendapati bahwa sikapnya saat berbicara tampak agak berbeda. Jia Yunseng segera menjelaskan, ya, saya tidak berencana untuk meninggalkan Akademi Kunpeng. Jika memungkinkan, saya dapat menandatangani kontrak permanen. Keterampilan alkimia saya sendiri tidak luar biasa, tetapi saya dinobatkan sebagai Master Alkimia di konferensi Master Alkimia ini. Namun, saya tahu dalam hati saya bahwa gelar Master Alkimia saya kosong, dan semuanya tergantung pada Master Sekte dan Akademi, jadi saya tidak berencana untuk meninggalkan Akademi. Tetua dari Departemen Alkimia yang sedang memurnikan pil harimau putih segera berkata, aku tidak akan meninggalkan Akademi. Namun, para tetua lainnya meminta kami untuk datang ke sini untuk berbicara dengan Master Sekte, jadi kami tidak punya pilihan selain datang ke sini dan menjelaskan posisi kami terlebih dahulu. Ye Xuan menatap para tetua lain dari Departemen Alkimia dan bertanya, bagaimana dengan kalian? Apakah ada yang ingin pergi? Akademi Kunpeng tidak akan mempersulit siapapun. Jika kalian ingin pergi, silakan pergi. 5 tetua lainnya dari Departemen Alkimia saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata, Guru, izinkan saya memberitahu Anda yang sebenarnya. Persyaratan yang ditawarkan oleh pihak lain terlalu murah hati. Kami telah melalui masa yang sangat sulit di jalur alkimia. Bohong jika mengatakan bahwa kami sama sekali tidak tergoda. Namun, kami belum benar-benar memutuskan apakah akan menyetujui tawaran tersebut. Akademi Kunpeng memang sekte terbaik yang pernah kami lihat. Karena pihak lain telah menawarkan persyaratan yang murah hati untuk pergi, kami juga khawatir dan sulit untuk memutuskan.
Ye Xuan tersenyum dan berkata, jangan terlalu khawatir. Ikuti kata hatimu. Jika menurutmu tempat lain lebih baik daripada Akademi Kunpeng, silakan saja. Aku tidak akan mempersulitmu. Namun, jika kamu menemui kendala di tempat lain dan ingin kembali ke Akademi Kunpeng, itu akan sedikit sulit. Jia Yunseng menoleh ke arah para tetua dan berkata dengan marah, aku tidak tahu apa yang kalian ragukan. Tetua Wang, aku ingat bahwa kalian hanya seorang alkemis tingkat 3 ketika kalian masuk akademi. Bagaimana dengan sekarang? Kalian telah berpartisipasi dalam konferensi orang suci alkemis dan memurnikan pil tingkat 6. Apakah kalian tidak tahu apakah Akademi Kunpeng bagus atau tidak? Penatua Wang memukul pahanya dengan kuat dan berkata, hei, aku telah dirasuki oleh Ibel. Sejak aku memasuki akademi, keterampilan alkimiaku telah meningkat begitu cepat sehingga aku bahkan tidak dapat membayangkannya. Lupakan saja, tidak peduli seberapa murah hati kondisinya, aku tidak akan pergi. Para tetua lainnya dari Departemen dan Dao memikirkannya dan akhirnya memutuskan akademi memang telah berbaik hati kepada kita, dan kita harus membalas budi. Master Sekte, kami terganggu sejenak, dan kami tidak akan pergi. Anggap saja Anda tidak melihat kami hari ini. Ye Xuan tidak menyangka bahwa para tetua ini akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal. Dia sedikit terkejut dan menegaskan lagi apakah kamu yakin ingin tinggal. Aku tidak akan menghentikanmu jika kamu ingin pergi sekarang, tetapi jika kamu ragu-ragu dan ingin pergi lagi dalam 2 hari, aku tidak akan semudah berbicara denganmu seperti hari ini. 7 tetua dari Departemen dan Dao semuanya membungkuk dan berkata, Tuan, tenang saja. Sekarang setelah kami membuat keputusan, kami tidak akan menyesalinya. Jia Yunseng menambahkan saya dapat menandatangani kontrak seumur hidup dan tidak pernah meninggalkan akademi. Ye Xuan melambaikan tangannya dan tersenyum tidak perlu, jika Akademi Kunpeng memiliki kemampuan untuk mempertahankan orang, tentu saja mereka akan mempertahankannya. Jika tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankannya, tidak ada gunanya menandatangani kontrak apapun. Setelah memastikan bahwa ketujuh tetua itu tidak berniat pergi, Ye Xuan masih sangat senang. Ia berdiri dan berkata, baiklah, karena kalian semua telah memutuskan untuk tinggal, aku akan memberi tahu kalian. Aku sudah tahu sebelumnya bahwa Zhao Yeting telah menghubungi kalian. 7 tetua Departemen Alkimia tercengang dan saling berpandangan, semuanya merasa beruntung karena mereka tidak memilih meninggalkan akademi atas kemauan mereka sendiri. Zhao Yeting merekrutmu dengan syarat yang sangat menguntungkan, pasti ada yang salah, jadi kuharap kau berpura-pura menerima perekrutannya dan pergi bersamanya. Aku akan mengirim seseorang untuk mengikutinya dan melihat trik apa yang sedang dia coba mainkan. Ye Xuan berdiri dan menceritakan rencananya. 7 tetua itu terkejut lagi, lalu saling memandang dan berkata, benarkah Zhao Yeting merekrut kita? Menawarkan kondisi yang lebih menguntungkan daripada Akademi Kunpeng dan merekrut begitu banyak orang sekaligus bukanlah karena mereka memandang rendah Sekte Danding, tetapi karena Sekte Danding pasti tidak akan dapat memenuhi janji-janji ini. Ye Xuan berkata dengan tegas. Zhao Yeting ini juga seorang Danzun, bagaimana dia bisa berbohong tentang hal seperti itu? 7 tetua segera menunjukkan ekspresi terkejut. Sebenarnya, jika dipikir-pikir, ada banyak alkemis tingkat tinggi di Sekte Danding. Jika Sekte Danding memberimu sumber daya yang melimpah, apakah para alkemis di sekte itu akan setuju? Apakah seluruh sekte akan membuat masalah? Kecuali Sekte Danding memiliki kemampuan untuk memberikan semua alkemis sumber daya yang sama, janji Zhao Yeting tidak akan pernah terpenuhi. Ye Xuan mengucapkan kuncinya dalam satu kalimat. 7 tetua dari Departemen Alkimia memikirkannya dan merasa itu masuk akal benar sekali. Bagaimana mungkin sebuah sekte merekrut seorang alkemis dari luar dan menawarkan kondisi yang lebih baik daripada para alkemis di sekte tersebut? Untungnya, kita tidak ingin meninggalkan akademi, kalau tidak kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Jadi, sekarang aku harap kau bisa berpura-pura menerima perekrutan Zhao Yeting, pergi menemuinya dan melihat apa yang sedang dia rencanakan. Ye Xuan menyatakan rencananya. Jia Yunseng memikirkannya dan mengangguk terlebih dahulu, oke. Aku juga ingin melihat apa yang Zhao Yeting coba lakukan. Baiklah, ayo kita pergi bersamanya. Para tetua lainnya dari Departemen Alkimia juga setuju. Jadi, keesokan harinya, mereka bertujuh diam-diam meninggalkan rumah jenderal dan menemui Zhao Yeting. Ketika Zhao Yeting melihat bahwa ketujuh orang itu berhasil dibujuk, kegembiraan langsung tampak di wajahnya. Sebelumnya, di konferensi Sein Alkimia, dia dikalahkan oleh pil Dewa Empat Roh yang disempurnakan oleh Ye Xuan dan keempat rekannya, yang membuatnya sangat marah. Sekarang, dia telah membajak semua alkemis tingkat tinggi dari Akademi Kunpeng sekaligus, dan dia merasa sangat lega. Jia Yunseng berkata dengan cemas, Zhao Danzun, saat kita masuk Akademi Kunpeng, kita menandatangani kontrak. Kontrak itu terlalu keras, dan kita tidak ingin diperlakukan kasar oleh Akademi lagi.
Kita memutuskan untuk menerima perekrutan Sekte Danding, tetapi jika kita meninggalkan akademi seperti ini, orang-orang dari akademi pasti akan mengejar kita. Zhao Yeting mengangkat tangannya dan berkata dengan percaya diri, jangan takut. Ikuti aku keluar kota sekarang. Seseorang akan segera datang menjemputmu. Kalau begitu, ayo cepat pergi. Kalau kita keluar terlalu lama, akan menimbulkan kecurigaan. Gawat kalau kita tertangkap oleh orang-orang dari Akademi Kunpeng, desak Jia Yunseng. Ikuti aku sudah menyiapkan kereta. Ayo kita tinggalkan kota sekarang. Zhao Yeting segera membawa 7 orang itu ke 4 kereta dan melaju ke selatan keluar kota. Setelah meninggalkan kota, keempat kereta itu berpacu ke selatan menyusuri jalan. Di atas awan, seekor elang guntur berukuran besar terbang perlahan. Bagi Lei Qiu, kecepatan ini memang terlalu lambat, karena kereta di bawahnya hanya secepat itu dan tidak ada ruang baginya untuk bermanuver. Ye Xuan berdiri di belakang bola guntur, pakaiannya berdesir tertiup angin. Kereta itu melaju selama lebih dari 1 jam dan sudah sangat jauh dari kota Chaohua. Di kereta pertama duduk Zhao Yeting, Jia Yunseng dan sesepuh akademi lainnya. Jia Yunseng mengulurkan tangan, mengangkat tirai kereta dan melihat keluar. Zhao Yeting mendorong tirai di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Jiadan, lebih baik jangan memperlihatkan dirimu. Tunggulah dengan sabar. Kapan narahubung akan tiba? Tanya Jia Yunseng. Kalian akan tahu saat mereka sampai di sini. Zhao Yeting tidak menjawab. Apakah dia murid Sekte Danding? Master Sekte kita sangat kuat. Apakah orang-orang yang seharusnya menjemputnya bisa mengatasinya? Jia Yunseng terus bertanya. Pemimpin Sekte Anda, Zhao Yeting menunjukkan sedikit rasa jijik dan mengoreksi, saya tidak akan lagi menjadi pemimpin Sekte Anda mulai sekarang. Jia Yunseng tanpa sadar berbicara dari sudut pandang Akademi Kunpeng, dan langsung merasa sedikit panik. Tetua Akademi di sebelahnya segera menebus kesalahannya benar, kami tidak akan lagi menjadi tetua Akademi Kunpeng, tetapi kami telah berada di Akademi selama bertahun-tahun, dan sulit untuk berubah untuk saat ini. Semuanya akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Zhao Yeting sama sekali tidak mempedulikannya. Dia menoleh dan mencibir pada sudut yang tidak bisa dilihat oleh mereka berdua. Kereta itu menempuh perjalanan setengah jam lagi dan tiba di sebuah ngarai dengan pegunungan curam. Terdengar ringkikan kuda, dan kereta segera melambat dan berhenti. Jia Yunseng bertanya dengan tergesa-gesa, apakah narahubung sudah datang? Zhao Yeting tidak menjawab, dan senyum muram perlahan muncul di wajahnya. Jia Yunseng mengulurkan tangan dan membuka tirai, dan melihat setan surgawi di depannya. Dia langsung terkejut setan surgawi. Sekelompok setan surgawi mengepung keempat kereta itu. Pemimpin bela diri Ibel surgawi menamparkan pintu Pegasus dan berteriak, turun. Jia Yunseng dan yang lainnya sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan mereka turun dari kereta dengan gemetar. Pada akhirnya, hanya Zhao Yeting yang masih duduk dengan aman di dalam kereta, tersenyum, seolah-olah dia sama sekali tidak takut pada Ibel surgawi. Setelah Jia Yunseng tenang dari kepanikannya, dia berbalik dan menunjuk Zhao Yeting sambil berkata, kamu, orang yang kamu bicarakan adalah Ibel surgawi. Zhao Yeting berdiri, keluar dari kereta, berdiri di tepi kereta, dan mencibir apa lagi. Apakah menurutmu dengan tingkat alkimia yang konyol itu, aku bisa menawarkan kondisi yang begitu menguntungkan untuk merekrutmu? Konyol. Kau juga seorang Danzun, bagaimana kau bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu? Jia Yunseng memarahi. Wajah Zhao Yeting berubah muram, dan dia mendengus, bakatku dalam alkimia jauh melebihi kalian sampah, tetapi aku telah menderita kesulitan yang tidak dapat kalian bayangkan. Sekarang, giliran kalian untuk merasakan penjara dan Jue. Dan Juyu, para tetua dari Departemen Alkimia yang hadir terkejut ketika mereka mendengar nama itu. Di benua Kyushu, hampir tidak ada orang yang mengetahui kisah di balik penjara dan Jue. Bagaimanapun, penjara dan Jue telah ada selama jutaan tahun, dan ada banyak rumor tentang penjara dan Jue. Khususnya para alkemis telah banyak mendengar tentang keberadaan dan Jue Yu dan mengetahui bahwa itu adalah neraka bagi para alkemis. Sebelum Ye Xuan masuk ke penjara dan Jue, tidak seorang pun tahu betapa mengerikannya penjara dan Jue. Setelah itu, lebih dari 300 alkemis keluar dari penjara dan Jue. Berita tentang penjara dan Jue dengan cepat menyebar ke seluruh benua Jiushu, dan menjadi tempat yang tidak berani dibicarakan oleh para alkemis. Wajah Jia Yunseng berubah drastis. Dia menunjuk Zhao Yeting dan berkata dengan marah, kau benar-benar membantu penjara dan Jue. Apakah kau ingin menangkap kami semua di penjara dan Jue? Zhao Yeting tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalian sendiri yang menanggung akibatnya, kalian tidak bisa menyalahkanku. Aku telah berencana untuk mengambil gelar Danseng di konferensi Danseng, dan kemudian merekrut 7 Danzun yang tersisa sebagai Danseng. Sebenarnya, selama kalian tidak bertarung untuk memperebutkan peringkat Danzu,
aku sama sekali tidak akan tertarik padamu. Kalian hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak beruntung. Pemimpin tim, Heavenly Demon Martial Saint, melirik Zhao Yeting dengan tatapan dingin dan mendengus, apa yang kau lakukan dengan kata-katamu? Kau mengeluarkan beberapa semut ini sekaligus. Sepertinya hukuman Tuan untukmu tidak cukup. Kembalilah ke kota dan tangkap 100 alkemis lainnya, kalau tidak kau akan mendapat masalah. Wajah Zhao Yeting langsung menjadi sangat jelek, tetapi dia tidak berani menentang perintah petapa bela diri ibel surgawi ini, jadi dia hanya bisa mengangguk dan setuju. Bawa kembali semut-semut rendahan ini. Perintah Martial Saint ibel surgawi dengan suara keras. 7 ibel surgawi masing-masing menangkap 7 tetua Akademi Kunpeng dan bersiap untuk terbang ke langit dan kembali ke prefektur Longyuan. Tepat pada saat ini, sebuah suara jatuh dari langit. Saya khawatir Anda tidak dapat membawa siapapun pergi. Bersamaan dengan suara itu, Yesuan jatuh dari udara dan mendarat dengan ringan di atap kereta. Ketika setan-setan surgawi melihat bala bantuan datang, mereka segera menghunus senjata dan bersiap untuk berperang. Sang santo bela diri ibel surgawi mendongak ke arah Yesuan dan langsung merasakan aura yang amat kuat. Dia terkejut dan segera mengulurkan tangan untuk mencengkeram Jia Yunseng, mengalungkan pisau panjang itu ke lehernya, dan mengancam jangan bergerak, atau aku akan memotong kepalanya dengan satu pisau. Jia Yunseng sangat takut. Meskipun ia memiliki tingkat kultivasi seorang master sekte bela diri, kekuatan tempurnya tidak tinggi. Orang yang menangkapnya adalah seorang Saint bela diri ibel surgawi, dan ia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia yakin bahwa Yesuan lebih kuat dari Heavenly Demon Martial Saint, tetapi pisau itu ada di lehernya. Bahkan jika Yesuan lebih kuat, dia mungkin tidak lebih cepat dari pisau milik Heavenly Demon Martial Saint. Titik. 6 tetua akademi lainnya berada dalam situasi yang sama. Mereka semua ditangkap oleh ibel surgawi, dengan pedang di leher mereka. Gerakan sekecil apapun akan mengakibatkan kepala dan tubuh mereka terpisah. Tuan, Jia Yunseng sangat gugup dan telapak tangannya berkeringat. Sang pesilat ibel surgawi mencibir dan mengancam, jangan bergerak. Jika kau berani bergerak, semut-semut rendahan ini akan mati. Yesuan berdiri di atap kereta, menatapnya dengan tenang, dan memang tidak bergerak. Sang santo bela diri ibel surgawi menunjukkan ekspresi puas di wajahnya dan terus mengancam buang semua harta karunmu dan hancurkan kultivasimu sendiri. Yesuan tertawa bodoh dan berkata, kamu benar-benar berani berpikir seperti itu. Sang santo bela diri ibel surgawi mencibir dan berkata, sebaiknya kau lakukan apa yang kukatakan, atau aku akan memotong kepalanya. Yesuan memberi isyarat mengundang dan berkata, kamu bisa mencobanya. Tatapan mata sang pesilat ibel surgawi berubah dingin, lalu dia mendengus, kau pikir aku tidak berani? Yesuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu tidak bisa melakukannya. Mata sang pesilat ibel surgawi berkilat dengan niat membasmi, dia pun segera mengangkat pedangnya dan menebas ke arah kepala Jia Yunseng. Jia Yunseng memejamkan matanya tak berdaya, berteriak dalam hatinya hidupku sudah berakhir. Namun pedang panjang itu tidak jatuh. Setelah beberapa lama, dia membuka matanya dan melihat ke belakang. Martial Saint ibel surgawi telah hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah, dan pedang panjangnya juga hancur berkeping-keping. Berbalik untuk melihat para setan surgawi lainnya, tanpa terkecuali, semuanya terbasmi tak satu pun yang tersisa. 7 tetua akademi lolos dari kematian, dan mereka merasa lega. Mereka menatap Yesuan dan menghela napas lega. Yesuan tersenyum dan berkata, karena aku berani membiarkanmu mengambil risiko, aku yakin kamu akan aman. Baiklah, pengawal rahasia Night Owl akan mengendarai kereta untuk membawamu kembali. Dalam bidang ilmu pedang, para ibel surgawi ini sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Hanya dengan satu gerakan pedang, mereka semua terbasmi seketika. Oleh karena itu, Yesuan merasa sangat lucu ketika santo bela diri ibel surgawi ini mengancamnya. Terima kasih, Ketua Sekte. Ketujuh tetua itu semua membungkukkan badan sebagai tanda terima kasih. Zhao Yeting menyadari ada yang tidak beres dan ingin melarikan diri. Tepat saat dia hendak menggunakan keahliannya, dia bertabrakan dengan 2 pengawal rahasia Night Owl secara langsung. Bawa dia kembali, cari tahu segalanya tentang Dan Jueyu, lalu singkirkan semua kekuatan Dan Jueyu di ibu kota kekaisaran. Setelah Yesuan memberi perintah, dia menaiki pedang ke langit dan pergi lebih dulu. Setelah semua masalah di ibu kota kekaisaran terselesaikan, Yesuan bersiap untuk kembali ke kota Liuyun. Sebelum pergi, pengawal rahasia Night Owl datang untuk melaporkan hasil interogasi terhadap Zhao Yeting. Seperti yang diharapkan, produksi ramuan di penjara Dan Jue telah menurun drastis sejak hancurnya penjara Dan Jue di Gunung Void Divine. Penguasa penjara Dan Jue mengirim Zhao Yeting untuk menangkap para alkemis dalam skala besar dan membangun penjara Dan Jue. Setelah pengawal rahasia Night Owl memperoleh hasil interogasi,
mereka melenyapkan semua pasukan dan Juyu di ibu kota kekaisaran yang memiliki kontak dengan Zhao Yeting. Setelah mendengar hasilnya, Ye Xuan melambaikan tangannya dan membiarkan penjaga rahasia Night Owl pergi. Beberapa bangsawan dari rumah Jenderal Dewa menunggu di luar pintu untuk waktu yang lama. Setelah pengawal rahasia Night Owl pergi, mereka masuk dan berkata dengan hormat, "Saudara Xuan, saya mendengar dari para pelayan bahwa Anda akan kembali ke kota awan terapung dalam 2 hari." Ye Xuan mengambil buah spiritual musiman dan menggigitnya, lalu menjawab dengan santai, "Tidak dalam 2 hari, tapi besok." "Ada apa?" Markis tertua dan saudara-saudara lainnya saling memandang sebelum bertanya, melihat situasi di ibu kota kekaisaran, mereka semua mengatakan bahwa sang pangeran akan kembali. "Aku ingin tahu kapan dia akan kembali." Dinasti Zhou Agung akan menyatakan perang terhadap kerajaan Tianyao kuno. Untuk masalah yang begitu serius, Qin Taya harus kembali secara langsung untuk membicarakannya dengan Kaisar Manusia. Kekuatan manapun dengan sedikit akal sehat dapat memikirkan hal ini, tetapi tidak seorang pun mengetahui waktu pastinya. Para adipati di rumah Jenderal Ilahi juga mengetahui hal ini, tetapi sekarang mereka melihat Ye Xuan hendak pergi dan tidak melihat Qin Taya kembali, jadi mereka sedikit cemas. Mendengar pertanyaan itu, wajah Ye Xuan tiba-tiba berubah serius. Ia berkata, "Meskipun kalian lebih tua dariku dalam hal senioritas, aku tetap ingin mengingatkan kalian bahwa kalian tidak boleh bertanya tentang hal-hal yang tidak seharusnya kalian ketahui." Ekspresi beberapa bangsawan keluarga Qin membeku, dan mereka segera setuju, "Ya, ya, ya. Saudara Xuan benar. Karena Saudara Xuan akan pergi besok, saya akan memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan beberapa hadiah lagi bagi Saudara Xuan untuk dibawa pulang dan dibagikan kepada kerabat dan teman." Ye Xuan melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu tidak perlu memberitahuku hal-hal ini. Aku tidak pernah peduli dengan urusan keluarga. Bukan hanya urusan keluarga saja yang tidak dia pedulikan, kini dia bahkan tidak peduli dengan urusan kota Liu Yun dan Akademi Kunpeng." "Ya, ya, ya," Markis tertua menyeka keringat di dahinya. Dia merasa sangat tidak nyaman bersikap begitu hormat kepada seorang junior. Namun, orang di depannya sekarang adalah eksistensi mengerikan yang dapat membasmi dewa bela diri yang kuat. Kecuali Qin Taya, tidak ada seorang pun di rumah Jenderal Dewa yang dapat dibandingkan dengannya. Menghadapi pria sekuat itu, tidak peduli seberapa hormatnya Anda, itu tidak berlebihan. Jika Ye Xuan adalah seorang anak yang tumbuh di rumah Jenderal Ilahi, para bangsawan ini masih bisa bersikap seperti orang tua. Namun, Ye Xuan bukanlah seorang anak yang tumbuh di rumah Jenderal Ilahi, dan dia bahkan memandang rendah rumah tersebut. Hal ini membuat mereka tidak punya pilihan selain memperlakukannya dengan hormat dan hati-hati. Jangan berdiri di sana sepanjang waktu. Bagaimanapun juga, kalian adalah para tetua. Jika kalian terus melakukan ini, orang-orang mungkin akan mengatakan aku tidak sopan lagi. Ye Xuan melihat bahwa para bangsawan dari keluarga Qin ini terus berdiri dengan kepala tertunduk, membuat senioritas menjadi sedikit membingungkan. Beberapa bangsawan kemudian mencari tempat duduk dan duduk, sambil berkata, "Pangeran belum kembali, dan Saudara Xuan akan pergi lagi." Rumah Jenderal Dewa tiba-tiba kehilangan banyak kepercayaan. Tak satu pun dari keturunan keluarga ini memiliki masa depan. Ye Xuan berkata dengan santai dengan Jenderal Dewa saat ini di sini, "Apa yang perlu kamu takutkan? Memang benar keluarga kita memiliki status yang tinggi, tetapi ketika kita bertemu dengan pangeran dan bangsawan lain di depan umum, kita tidak bisa tidak membungkuk hormat kepada mereka." Kata Markis tertua dengan putus asa. Rumah Jenderal Dewa memang kuat sekarang, tetapi fondasinya tidak cukup kuat. Rumah itu baru berdiri selama 300 tahun. Selain itu, di antara keturunannya, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil alih tanggung jawab. Ini sangat memalukan. Ye Xuan berpikir sejenak dan berkata, "Biarkan aku memberimu ide." "Saudara Xuan, silakan bicara." Beberapa markuise segera mendengarkan dengan penuh perhatian. "Kirimkan anak-anak keluarga Anda ke Kunpeng College dan Senjiang College. Ini adalah saran terbaik yang dapat saya berikan kepada Anda. Terserah Anda apakah Anda ingin mendengarkannya atau tidak." Mengaum, melolong. Di luar kota Chaohua, Lei Qiu dan Raja Binatang Harimau Putih mulai bertarung lagi. Sejak Thunderball membesar, keduanya bertarung setiap hari, karena setelah Thunderball tumbuh dewasa, White Tiger Beast King masih memanggilnya jalang kecil. Tak satu pun pihak mau mengalah, jadi mereka bertarung. Buatlah janji untuk bertarung di puncak Gunung Raja Binatang setiap hari. Melolong, Lei Qiu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan elang yang keras, yang membelah langit. Raja Harimau Putih berbicara dalam bahasa manusia, "Mengapa kau berteriak? Bahkan jika kau tumbuh lebih besar, kau masih tidak sebesar kepalaku. Aku bisa menjatuhkanmu ke tanah hanya dengan satu cakar." Lei Qiu segera menjadi geram, menerkam dan mematuknya dengan ganas. Kedua orang idiot itu mulai bergulat di tanah,
berguling dari puncak gunung hingga ke dasar, dengan percikan api dan petir beterbangan di sepanjang jalan. Setelah menyelesaikan urusan di Dijing, Ye Xuan, Master Gu dan guru serta siswa lain dari Akademi Kunpeng berangkat meninggalkan Dijing bersama-sama. Melewati tempat kedua idiot itu bertarung, Ye Xuan berteriak, "Sudah cukup, berhenti bertarung. Ayo pergi." Baru pada saat itulah Lei Qiu melepaskan Raja Harimau Putih, melebarkan sayapnya dan terbang ke atas, lalu menukik ke bawah di udara dan melewati Ye Xuan. Ye Xuan berbalik dan melompat ke belakang bola petir. Pria dan elang itu terbang ke langit. Raja Harimau Putih bangkit dari tanah, mendongak dan melihat kilatan petir terbang melintasi langit. Ia segera berbalik dan berteriak kepada guru Gu dan guru serta murid akademi lainnya, "Cepat dan naiklah ke punggungku. Ayo kita kejar kedua orang itu." Raja Harimau Putih diberi tugas untuk mengawal para tetua dan siswa Akademi Kunpeng kembali, jadi dia tidak berani meninggalkan mereka. Ketika para tetua dan siswa Akademi Kunpeng mendengar bahwa mereka dapat menunggangi binatang suci, mereka langsung menjadi gembira dan melompat ke punggung Raja Harimau Putih. Mengaum, Raja Harimau Putih meraung ke langit, melompat, dan benar-benar terbang ke udara. Ia berlari di atas awan, dan setelah beberapa lompatan ia berada di atas awan. Panggilan. Para tetua dan murid Akademi Kunpeng sangat ketakutan sehingga mereka dengan cepat meraih bulu harimau itu dan berbaring di punggung Raja Harimau Putih. Untungnya, mereka semua memiliki kultivasi, dan meskipun mereka berada di bawah alam bela diri spiritual dan tidak dapat terbang di udara, mereka mampu berpegangan pada bulu itu dan tidak jatuh. Haha, anak kecil, di masa depan, bukan hanya kamu yang bisa terbang. Raja Harimau Putih menerkam bola petir itu dan tertawa seperti auman binatang buas. Melolong. Bola petir itu melolong ke langit, arus petir mengalir di tubuhnya, dan kecepatannya tiba-tiba meledak. Ia melesat keluar, terbang puluhan mil dalam sekejap mata, dan menjadi titik kecil seukuran kacang di depan mata semua orang. Raja Harimau Putih tidak mau kalah, ia pun berlari liar di atas awan, membuat orang yang ada di punggungnya pusing. Guru Gu menamparkan kepala harimau dan mengutuk, "Terbanglah dengan tenang, atau aku akan menangkapmu dan menggunakanmu untuk menguji obatnya saat kita kembali." Raja Harimau Putih meraung enggan, namun tetap patuh memperlambat lajunya dan terbang lebih mantap. Ada kilatan petir di depan, dan bola petir itu berbalik dan terbang kembali, mengitari Raja Harimau Putih, sambil mengeluarkan suara mendekut. "Anak kecil, jangan terlalu puas diri. Ayo bertarung lagi saat kita kembali ke akademi." Raja Harimau Putih berbicara dalam bahasa manusia dan terus menantang untuk bertarung. Kedua binatang roh yang kuat itu terbang kembali ke kota Liuyun dengan kecepatan tercepat, tetapi mereka tidak mempunyai kesempatan untuk bertarung lagi di puncak gunung Raja Binatang. Begitu Lei Qiu kembali ke kota Liuyun, dia dikelilingi oleh Xiang Ling, Gai Hetong, dan sekelompok siswa dari Akademi Kunpeng, yang menyentuh dan menggosoknya. Mengapa bola petir itu tumbuh begitu besar? Bola petir itu begitu besar sehingga saya tidak dapat memegangnya dengan kedua tangan. Ye Xuan beristirahat di akademi selama beberapa hari, selama waktu itu ia melatih kendalinya atas medan pedang dan membuat kemajuan yang signifikan. Kemudian ia mengendarai bola petir ke Gunung Void Divine. Sekarang setelah dia memahami dunia ilmu pedang, inilah saatnya untuk mengungkap pertanyaan apakah Shen Zhang adalah penguasa penjara dan Jue. Gunung Void Divine, Kota Bintang Suci. Suatu pagi, sebuah prasasti batu tiba-tiba muncul di panggung hidup dan mati di alun-alun pusat, dengan surat perang terukir di atasnya. Isi deklarasi perang tersebut adalah untuk menantang penguasa dan Juyu, seorang pendeta Dewan Demigod, dengan nama asli. Benar saja, yang ditantang adalah pendeta Dewan Demigod, penguasa dan Juyu. Begitu deklarasi perang ini muncul, hal itu langsung menyebabkan keributan di Holy Star City. Bagaimana mungkin orang yang ditantang adalah penguasa penjara dan Jue dan apakah itu terkait dengan Dewan Demigod? Para prajurit, pengusaha, dan berbagai ras roh di kota itu sedang mendiskusikan masalah tersebut. Ini sangat jelas. Itu berarti bahwa penguasa dan Juyu adalah pendeta Dewan Demigod. Rahasia yang mengejutkan, penguasa penjara alkimia adalah seorang pendeta dari Dewan Demigod. Ternyata neraka para alkemis diciptakan oleh Dewan Demigod. Sesuatu yang besar telah terjadi. Sesuatu yang besar telah terjadi. Omong kosong. Siapa orang bodoh yang memasang prasasti batu ini? Aku akan pergi dan meledakkannya. Setan surgawi segera meraung, berjalan ke panggung hidup dan mati, dan bersiap untuk menghancurkan prasasti batu yang bertuliskan pernyataan perang. Akan tetapi, saat dia baru saja mendekati lempengan batu itu dan mengangkat tangannya untuk menyerang, sebilah pedang tiba-tiba melesat keluar dari lempengan batu itu. Dentang. Saat pedang itu melesat, tubuh ibel surgawi itu langsung terbelah menjadi dua bagian. Tubuh bagian atasnya meluncur turun secara diagonal, dan dia menatap dengan ekspresi bingung sebelum akhirnya mati. Seseorang membasmi seseorang.
Tidak, seseorang membasmi ibel surgawi. Seseorang membasmi ibel surgawi di kota bintang suci. Seorang pengusaha berteriak panik. Membasmi tidak diperbolehkan di kota bintang suci. Jika ada setan surgawi yang mati, itu akan menjadi masalah besar. Prajurit manusia di sampingnya sangat tenang. Ia memegangi pengusaha itu dan berkata, "Mengapa kau berteriak? Ini adalah panggung hidup dan mati. Begitu kau menaikinya, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Setan ini sedang mencari kematian. Siapa yang bisa disalahkan?" Sebuah prasasti batu tantangan muncul di panggung hidup dan mati, dan ibel surgawi terpotong menjadi dua bagian saat dia mendekat. Berita tersebut menjadi semakin sensasional dan menarik lebih banyak orang untuk menonton. Bagaimana ibel ini mati? Jelas tidak ada seorang pun di panggung hidup dan mati. Sebagian besar prajurit yang hadir tidak dapat mengetahui penyebab kematian ibel tersebut, karena kultivasi mereka tidak cukup tinggi dan mereka tidak dapat merasakan keberadaan niat pedang tersebut. Namun, ada banyak master bela diri di kota bintang suci, dan tak lama kemudian seorang santo bela diri menjawab pertanyaan semua orang. Niat pedang, prasasti batu ini merupakan perwujudan niat pedang seorang pendekar pedang. Jika Anda tidak memiliki tingkat kultivasi di atas alam bela diri suci, saya sarankan Anda untuk tidak mendekatinya dengan mudah, jika tidak, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Apakah ini menakutkan? Beberapa orang tidak begitu mempercayainya. Lagi pula, tidak banyak orang kuat di dunia ini yang memiliki alam pedang yang begitu kuat, dan banyak orang tidak akan pernah menghadapi situasi seperti itu di mana niat pedang tercatat di prasasti batu dalam hidup mereka. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa pergi ke atas dan mencobanya. Sang Martial Saint tidak menjelaskan lebih lanjut. Walau dia berkata demikian, tidak ada seorang pun yang berani maju dan mencoba. Siapa yang meletakkan prasasti batu ini? Akhirnya seseorang menemukan kuncinya. Bukankah sudah jelas tertulis di prasasti batu itu? Ye Xuan, guru besar Akademi Kunpeng, menantang pendeta Dewan Dewa, penguasa dan Juyu. Ye Xuan, nama ini terdengar familiar. Bukankah kedengarannya familiar? Dia adalah orang yang menantang pangeran dari negara ibel surgawi kuno dan membasmi semua orang di panggung hidup dan mati di kota bintang suci setengah tahun yang lalu. Sudah berapa lama? Kali ini dia membuat masalah bagi Dewan Demigod lagi. Apakah orang ini gila? Ini kota bintang suci. Dia benar-benar menantang Dewan Demigod di kota bintang suci. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Itu belum tentu benar. Aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi di Holy Star City. Apa maksudmu? Seberapa serius masalah ini tergantung pada apakah apa yang tertulis di prasasti batu itu benar. Jika penguasa dan Juyu adalah pendeta Dewan Demigod, masalah ini akan membuat Dewan Demigod gempar. Ya, Dewan Demigod telah menjaga kenetralan sejak generasi pertama pendeta tinggi, bersikeras pada hidup berdampingan secara damai dari semua ras roh. Aku tidak tahu tentang tempat lain, tetapi kota bintang suci memang telah mencapai ini. Kota bintang suci dapat dikatakan sebagai tempat paling damai bagi ras roh di benua Jiushu. Namun, penjara dan Jue adalah neraka bagi para alkemis. Jika penguasa penjara dan Jue benar-benar seorang pendeta Dewan Demigod, maka citra netral yang dibangun oleh Dewan Demigod akan runtuh. Setan surgawi mati di panggung kehidupan dan kematian. Tak lama kemudian, 3 tim penjaga kota bintang suci bergegas datang. Salah satu tim adalah penjaga manusia, yang dipimpin oleh pemimpin penjaga Sentuo. Selain itu, ada tim penjaga ibel surgawi dan tim penjaga putri duyung. Sentuo tiba lebih dulu bersama anak buahnya dan memisahkan para penonton di sekitar panggung hidup dan mati, namun tidak gegabah maju dan memindahkan lempengan batu. Ketika Sentuo melihat tanda tangan di prasasti batu itu, dia merasa sedikit kewalahan. Dia menutupi dahinya dan berkata pada dirinya sendiri, ini dia lagi. Dia hanya diam sebentar. Dia telah menemukan bahwa selama nama pada prasasti batu itu muncul di kota bintang suci, sesuatu yang buruk akan terjadi. Ketika nama Ye Xuan pertama kali muncul di Holy Star City, ia membeli inti binatang suci di sebuah pelelangan dengan harga yang sangat tinggi. Kemudian 3 tempat suci mencoba membasminya di luar Holy Star City dan semuanya musnah. Mu Yan dan Zun dari klan Tianyao tewas dalam pengepungan di sini. Kali kedua, ia menantang Pangeran Kuilong dari negeri kuno Tianyao untuk berduel di arena hidup dan mati, membasmi semua orang yang terlihat dan memotong kepala orang-orang Tianyao. Ketiga kalinya rumah harta karun Dewa Pedang muncul di dunia, pertempuran yang lebih tragis terjadi. 30.000 ibel surgawi tingkat tinggi terbasmi, 3 raja ibel surgawi tumbang, dan bangsawan yang tak terhitung jumlahnya dari negara ibel surgawi kuno terbasmi atau terluka. Itu terjadi lagi kali ini. Sentuo sudah berpengalaman. Setiap kali dia melihat nama ini, pasti akan terjadi sesuatu yang buruk, tanpa kecuali. Tidak lama kemudian, Yan Ba, pemimpin pengawal klan Setan Langit, tiba di tempat kejadian dengan langkah besar.
Dia menendang seorang pengawal manusia yang menghalangi panggung hidup dan mati dan mengutuk, "Pergi dan kumpulkan mayat setan langit." Yan Ba, ini adalah pria bertubuh kekar, dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Dia juga memiliki sosok di atasnya, dan merupakan komandan pengawal kota bintang suci yang mengudara. Meskipun Dewan Demigod membentuk 3 pengawal kota bintang suci demi keadilan, ketiga komandan pengawal itu memiliki pangkat yang sama, tetapi Shen Tuoxiang tidak memiliki pendukung untuk membelanya, tetapi Yan Ba berbeda. Dia biasanya sangat sombong dan berani memerintah siapapun di sekitarnya, tidak peduli apakah mereka dari klan Ibel Surgawi atau klan manusia. Di bawah tekanan Yan Ba, kedua penjaga manusia bersiap naik ke panggung hidup dan mati untuk mengubur tubuh Ibel. Shen Tuo segera mengulurkan tangannya untuk menghentikan kedua pria itu dan mengutuk, "Siapakah kalian?" Ini, kedua penjaga manusia itu menundukkan kepala dan tidak berani membantah. Shen Tuo mendongak ke arah Yan Ba, dan berkata dengan dingin, "Kamu boleh memerintah anak buahmu, tapi jangan sentuh orang-orangku." Tatapan mata Yan Ba berubah dingin dan dia mendengus, "Shen Tuo, kulihat kau sudah menjadi komandan penjaga terlalu lama dan kau benar-benar berpikir kau hebat. Kalian sekelompok semut rendahan, pergilah dan hancurkan prasasti batu itu sekarang, atau aku akan menunjukkan seberapa keras tinjuku." Mata Shen Tuo menjadi gelap dan dia berkata, "Jika kau ingin memindahkan prasasti batu itu, silakan saja. Aku tidak akan menghentikanmu. Namun, jangan pernah berpikir untuk membiarkan orang-orangku pergi." Yan Ba segera menjadi geram dan menendang penjaga manusia terdekat sambil mengumpat, "Naik ke sana." Wah, Shen Tuo melangkah maju, mengangkat tangannya untuk menangkis tendangan itu, dan berkata dengan dingin, "Para penjaga sedang mengambil tindakan, tunggu saja pemakzulanku. Dasar kalian ras tak berguna, kalian hanya bisa bicara, enyahlah dari sini." Yan Ba mengangkat tangannya dan menamparkan mereka. Shen Tuo bersandar ke belakang untuk menghindari tamparan itu. Yan Ba lalu menendang, menyapu tubuh bagian bawahnya. Shen Tuo bersandar dan melakukan jungkir balik sejauh 3 kaki. Pada saat ini, pemimpin pengawal duyung juga datang bersama anak buahnya dan terkekeh, "Teruslah berjuang, dan setelah itu aku akan mengirimmu ke platform hukuman guntur untuk dihukum." Yan Ba mendengus keras, melambaikan tangannya dan memerintahkan di mana pengawal Ibel Surgawi. "Naik dan hancurkan prasasti batu itu untukku." Ya, 2 pengawal Ibel Surgawi segera melangkah ke panggung kehidupan dan kematian dengan senjata di tangan, siap untuk menghancurkan prasasti batu itu. Akan tetapi, mereka baru saja mendekati jarak 3 meter dari prasasti batu itu. 2 niat pedang tak kasat mata terbang keluar, dan 2 penjaga Ibel Surgawi segera berhenti. Ketika Yan Ba melihat kedua anak buahnya berhenti, dia langsung berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Hancurkan prasasti batu itu untukku." Begitu dia selesai bicara, 2 aliran darah menyembur keluar dari tubuh kedua pengawal Ibel Surgawi, lalu tubuh mereka terbelah menjadi 2 dan jatuh. Niat pedang lagi. Para prajurit yang menonton dari semua sisi berseru lagi. Shen Tuo memiliki pandangan mata yang tajam dan dia menyadari saat kedua pengawal Ibel Surgawi itu berhenti sejenak. Niat pedang yang keluar dari lempengan batu itu seketika membasmi 2 penjaga Ibel Surgawi, tidak memberi mereka ruang untuk bereaksi. 3 dari mereka telah tewas. Niat pedang yang tertinggal di prasasti batu ini terlalu kuat, bukan? Makhluk macam apa yang bisa meninggalkan niat pedang yang begitu mengerikan di prasasti batu ini? Seluruh alun-alun menjadi riuh lagi. Saya hanya mendengarnya dari mitos dan legenda. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat ilmu pedang yang sangat tinggi yang dapat meninggalkan tekad pedang pada harta karun. Orang-orang yang lebih terkenal yang dapat melakukan ini adalah Kaisar Ilahi Qing Qiao dari ras manusia dan Dewa Pedang Xuan Lige. Mungkinkah dalam sungai waktu yang panjang, hanya 2 orang kuat ini yang dapat meninggalkan pedang yang ditujukan pada harta karun itu? Mungkinkah orang yang meninggalkan prasasti batu itu memiliki kekuatan Kaisar Dewa Qing Qiao? Seseorang bertanya dengan ragu. Bukan begitu. Hanya saja tidak banyak orang yang namanya dapat tercatat dalam mitos dan legenda. Mungkin ada beberapa orang kuat dengan ilmu pedang tingkat tinggi yang dapat meninggalkan pedang mereka untuk harta karun, tetapi satu-satunya yang namanya dapat menjadi legenda adalah 2 pendekar pedang tertinggi. Orang yang meninggalkan niat pedang di prasasti batu itu mungkin belum mencapai tingkatan pedang Dao ganda tertinggi, tetapi dia juga pasti sangat kuat. Nama yang tertinggal di prasasti batu itu adalah Ye Xuan. Apakah niat pedang di prasasti batu itu ditinggalkan oleh orang ini bernama Ye Xuan? Orang lain memikirkan pertanyaan kunci itu. Aku tidak tahu tentang itu, tapi Ye Xuan benar-benar berani menantang Dewan Demigod secara langsung, jadi dia seharusnya punya kekuatan. Pembahasan tentang makna pedang pada prasasti batu itu makin lama makin intens. Yan Ba mencengkeram penjaga Ibel Surgawi dan mendorongnya ke depan sambil memberi perintah, "Kamu, pergi dan hancurkan prasasti batu itu."
Pengawal ibel surgawi melihat tiga tubuh ibel surgawi yang hancur di panggung hidup dan mati dan tidak berani naik. Kakinya lemas dan dia jatuh di tangga, gemetar dan berkata, "Komandan, ada pedang yang mengancam di lempengan batu ini. Kita tidak bisa mendekat sama sekali." Yan Ba segera menjadi geram dan mendengus, "Aku hanya tidak percaya bahwa tablet batu dapat berisi niat pedang yang kuat." Sambil berbicara, dia melangkah ke panggung kehidupan dan kematian, tetapi berhenti di tepi panggung. Meskipun dia orang yang ceroboh dan kasar, dia juga menyembunyikan kelicikan klan setan langit di balik kecerobohannya. Agar aman, dia mengeluarkan perisai menara berlian dan memasangnya di depannya, lalu melangkah mendekati prasasti batu. Aku tidak percaya ada yang bisa menembus perisaiku." Dia mengangkat perisainya dan melangkah maju, mendekat dalam jarak 3 kaki, lalu melangkah maju lagi, setelah melangkah melewati 3 mayat setan surgawi, dan tidak diserang oleh niat pedang itu. Dia langsung tertawa 3 kali. "Kupikir benda ini sangat hebat, tapi benda ini tidak berguna, hancurkan saja." Dia berteriak keras dan meninju batu prasasti itu sekuat tenaga. Ledakan, ledakan. 2 suara keras terdengar, yang pertama adalah ledakan kepalan tangan, yang kedua adalah suara logam yang pecah. Tubuh Yan Ba bergetar, dia melihat ke bawah ke perisai menara berlian, dan melihat sebuah lubang di dalamnya. Dia terus menundukkan kepalanya dan melihat lubang lain, lubang di dadanya, dengan darah mengucur keluar. Ekspresi wajahnya langsung berubah dari jijik menjadi ngeri. Dia membuka mulut untuk berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dan dia langsung jatuh. "Mati, mati lagi. Pemimpin pengawal klan setan langit sudah mati." Seruan langsung terdengar dari seluruh penjuru alun-alun. Wow, terjadi keributan di alun-alun kota bintang suci. Pedang yang ditujukan pada prasasti batu ini terlalu mengerikan, bukan? Pedang itu benar-benar membasmi pemimpin pengawal klan setan langit. Ini akan menjadi masalah besar. Begitu Yan Ba meninggal, para penjaga klan ibel surgawi langsung panik. Shen Tuo merasa situasinya sudah tidak terkendali. Bahkan Yan Ba sudah meninggal, dan dia mungkin akan meninggal jika naik ke atas. Hal yang paling mendesak adalah segera melapor kepada pendeta Ming Huang. Dia tidak berani menunda dan memerintahkan anak buahnya untuk mengepung panggung hidup dan mati, kemudian segera pergi ke kuil demigod untuk melapor. Gunung Void Divine, tebing bulan ganda. Di depan air terjun sungai Tianshui, Yesuan memejamkan mata dan memasuki meditasi, membuka medan pedangnya untuk menutupi seluruh air terjun. Niat pedang dilepaskan, membelah setiap tetes air yang jatuh dari air terjun. Dalam sekejap, seluruh air terjun terpotong menjadi gelombang putih oleh pedang itu, memercik kemana-mana dan jatuh dari langit. Pemandangan itu sungguh luar biasa. Yesuan berada di alam kultivasi pedang, dan ide ini tiba-tiba muncul padanya setelah dia melihat air terjun. Setelah mencobanya, saya menemukan bahwa efeknya memang sangat bagus. Semakin kecil tetesan air dari air terjun yang dipotong, semakin halus kendali niat pedang itu. Yesuan menyebut pengendalian halus atas niat pedang semacam ini. Niat pedang menjadi detail, yang sangat tepat, dan efek dari melatihnya pun sangat baik. Dalam beberapa hari terakhir, Yesuan telah mampu membelah tetesan air terjun menjadi kabut, yang melayang di seluruh langit, membuat tebing Suang Yue tampak seperti negeri dongeng. Desir, desir, desir. Sekali lagi pedang itu melaju dengan kecepatan penuh dan kabut beterbangan di langit. Pada saat ini, kabut air yang melayang tiba-tiba mengembun, dan air terjun membeku dan berubah menjadi gletser. Yesuan tersenyum tipis dan berkata, "Kamu menemukanku begitu cepat. Kau tidak bersembunyi. Bukankah mudah menemukan seseorang di Holy Star City?" Suara itu datang, dan Ming Huang, pendeta Dewan Demi Dewa, berjalan keluar dari gletser. Setiap kali dia melangkah, tanah di bawah kakinya membeku dan mengeluarkan suara berderak. Yesuan meningkatkan kekuatan domain pedangnya, dan bertabrakan dengan domain pedang esnya. "Aku tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu setengah tahun, kau sudah membuka ranah Dewa Perang. Aku tidak bisa tidak terkejut." Ming Huang berhenti 3 meter jauhnya. "Apakah kamu kecewa? Tidak akan ada cara untuk menjebakku di lapangan lagi." Yesuan berkata sambil tersenyum. Wajah Ming Huang sedikit serius. Dia tidak bertele-tele dan bertanya langsung, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Bukankah tertulis dengan sangat jelas di prasasti batu itu? Aku ingin bertarung dengan penguasa dan Juyu, di sini, di arena hidup dan mati di kota Sengsing." Yesuan menjawab dengan keras, suaranya nyaring dan kuat. "Tidak ada Tuan dan Juyu di Dewan Demigod." Ming Huang membantah dengan keras. "Tidak, ada satu di Dewan Demigod." Yesuan bersikeras. "Dan Juyu adalah neraka bagi para alkemis. Dewan Demigod tidak mungkin ada hubungannya dengan tempat jahat seperti itu." Ming Huang membantah dengan keras. "Inilah wajah sebenarnya dari Dewan Demigod. Mereka berpura-pura netral dan adil di permukaan,
tetapi mereka mendirikan penjara dan Jue secara rahasia. Ye Xuan mencibir. Itu sama sekali tidak mungkin. Teriak Ming Huang dengan kasar, dengan tekanan seorang pria kuat dalam suaranya. Percaya atau tidak, itu urusanmu. Apakah akan bersaing dengan penguasa dan Juyu, itu urusanku. Ye Xuan tidak terpengaruh oleh tekanannya dan masih tampak tenang. Bukti apa yang kau miliki untuk membuktikan bahwa penguasa dan Juyu ada di Dewan Demigod? Ming Huang bertanya dengan suara yang dalam. Akulah buktinya, dan Jenderal Long Yuan adalah buktinya. Namun, aku tidak tertarik membuktikan apapun kepadamu. Sebagai seorang pejuang, jika kamu tidak menerimanya, bertarunglah saja. Aku telah mengeluarkan pernyataan perang, dan artinya sangat jelas. Jika kamu tidak puas, kamu dapat pergi ke tahap hidup dan mati dan mencabut pernyataan perang. Aku tidak keberatan bertarung satu ronde lagi. Tatapan mata Ye Xuan acuh tak acuh. Sejak pertama kali bertemu dengan pria di depannya, kesannya terhadapnya tidak baik, tetapi juga tidak terlalu buruk. Setidaknya pihak lain tidak pernah membantu Tian Yao, tetapi dia selalu menekankan sikap netralnya, yang sangat menyebalkan. Dia bersikap netral, namun para pendeta ras lain di Dewan Demigod tidak bersikap netral, yang menyebabkan ras manusia di Kota Bintang Suci selalu menderita kerugian. Ming Huang terdiam, dan setelah beberapa saat dia bertanya, menurutmu siapa penguasa penjara dan Jue? Kau tahu siapa yang sedang kubicarakan? Ye Xuan menatapnya sambil tersenyum. Ming Huang memang bisa menebak siapa yang ingin dibicarakan Ye Xuan. Sangat jelas bahwa satu-satunya orang di Dewan Demigod yang menaruh dendam terhadap Ye Xuan adalah Shen Zhang. Ming Huang menarik napas dalam-dalam dan berkata, Shen Zhang memang terkadang bertindak ekstrim, tetapi dia adalah pendeta Dewan Demigod dan dia jelas tidak mungkin menjadi penguasa penjara dan Jue. Ye Xuan mengangkat sudut mulutnya dan terkekeh, mau bertaruh. Ming Huang sedikit mengernyit, dan setelah terdiam beberapa saat, dia bertanya, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Mari kita bertaruh apakah Shen Zhang adalah penguasa penjara dan Jue. Jika kau kalah, kau harus membasmi 100.000 ibel surgawi untukku. Jika aku kalah, kau juga dapat memerintahkanku untuk melakukan apa saja. Ye Xuan perlahan-lahan menyatakan isi taruhannya. Pupil mata Ming Huang langsung membesar setelah mendengar ini. Basmi 100.000 setan surgawi. Sebagai pendeta Dewan Demigod, dia belum pernah membasmi setan surgawi manapun. Jika ia kalah dalam taruhan ini, ia harus membasmi 100.000 setan surgawi. Bagaimana ia bisa menjaga kenetralan para pendeta Dewan Demigod setelah membasmi begitu banyak setan surgawi? Artinya, jika ia kalah taruhan, maka segala usaha yang dilakukannya pada paruh pertama hidupnya akan sia-sia. Wajah Ming Huang menjadi sangat serius, dan dia bertanya jika kamu kalah, dan aku memintamu untuk membasmi 100.000 orang, apakah kamu akan melakukannya? Ye Xuan menyeringai cerah dan berkata, tidak, aku akan membasmimu. Ming Huang mengerutkan kening dan bertanya, lalu apa gunanya taruhan ini? Aku hanya membuat perjanjian dengan manusia, tidak pernah dengan ibel surgawi. Jika kau ingin aku membasmi 100.000 manusia, itu berarti kau berada di pihak klan ibel surgawi, dan aku akan merasa sangat nyaman membasmimu. Sebenarnya, aku sudah lama tidak senang padamu, tetapi kau tidak melakukan apapun untuk menyakiti orang-orangmu sendiri, jadi aku tidak bisa melakukan apapun. Ye Xuan menatapnya dengan tenang. Ekspresi Ming Huang menjadi lebih serius, dan dia bertanya, apakah kamu begitu yakin bahwa Shen Zhang adalah penguasa dan Juyu? Sama seperti kamu yakin dia tidak ada, aku juga yakin dia ada. Apakah kamu ingin bertaruh? Ye Xuan mengusulkan taruhan lagi. Ming Huang terdiam cukup lama, dan akhirnya tatapan matanya berubah tegas, dan dia berkata baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Jika aku menang, kamu akan melepaskan semua kebencianmu terhadap klan setan langit, bergabung dengan Dewan Demigod, dan tidak akan pernah ikut campur dalam pertikaian antara kedua klan itu lagi seumur hidupmu. Beranikah kamu untuk setuju? Taruhannya pun tinggi. Karena ini adalah taruhan kedua belah pihak harus sama. Taruhan yang diajukan Ye Xuan adalah ia harus membasmi 100.000 setan surgawi, yang setara dengan menghancurkan semua usahanya di paruh pertama hidupnya. Demikian pula, taruhan yang diajukan oleh Ming Huang sama tajamnya. Taruhan yang sama, sangat masuk akal. Mata Ye Xuan menjadi gelap dan dia setuju, baiklah. Itu kesepakatannya. Aku harap kamu bisa memenuhi janjimu saat waktunya tiba. Ikutlah denganku ke Dewan Demigod dan hadapi Shen Zhang. Setelah taruhan dibuat, Ming Huang menuntut konfrontasi. Bagaimana aku tahu kalau kau akan menipuku untuk membasmiku? Ye Xuan tidak langsung setuju. Konfrontasi itu terjadi di kuil Demigod. Tidak ada seorang pun yang berani mengambil tindakan di depan patung pendeta tinggi pertama Dewan Demigod. Ming Huang menegaskan. Legenda mengatakan bahwa Gunung Void adalah tempat berkumpulnya generasi pertama pendeta tinggi Dewan Demigod. Dia adalah makhluk yang sangat kuat dan memang memiliki cukup kekuatan di Dewan Demigod.
Kota Bintang Suci, Semi-Kuil. Ini adalah kuil paling suci dari Dewan Demigod. Di sebelah utara candi, terdapat arca besar pendeta tinggi pertama yang berdiri menyatu dengan dinding candi. Ketika Yesuan melihat patung pendeta tinggi pertama, dia merasa patung itu memiliki wajah yang sangat baik dan kesan feminin. Mungkinkah pendeta tinggi pertama dari Dewan Demigod adalah seorang wanita? Pikiran ini tiba-tiba terlintas di benak Yesuan, tetapi patung itu mengenakan jubah dan sosoknya tidak terlihat, jadi dia tidak bisa yakin apakah tebakannya ini benar. Memang ada wanita di antara para pendeta tinggi Dewan Demigod. Imam besar generasi kedua, Imam besar Dewa Laut Cao Tiao adalah putri duyung perempuan. Yesuan dan Ming Huang memasuki kuil demi-dewa bersama-sama. Tak lama kemudian, 6 pendeta lainnya dari Dewan Demigod muncul satu demi satu dengan berbagai kekuatan magis. Yang terakhir tiba adalah pendeta putri duyung Cao Yin dan pendeta Ibel Langit Sensang. Setelah 6 pendeta Dewan Demigod muncul, mereka duduk di 7 kursi di kedua sisi patung. Yang terakhir dibiarkan kosong adalah Ming Huang. Ming Huang tidak naik, tetapi berdiri di samping Yesuan. Setelah hening sejenak, Sen Zhang memimpin dan menepuk sandaran tangan kursi sambil memaki, "Kamu telah membantai Ibel Surgawi di kota Bintang Suci, mengapa kamu masih melawanku? Kirim saja aku ke Thunder Execution Platform dan basmi aku." Yesuan mencibir dan tidak mengatakan apapun. Ming Huang berkata dengan suara yang dalam, "Yesuan mengajukan pertanyaan kepadaku, yang memiliki dampak signifikan pada reputasi Dewan Demigod. Kita harus menghadapinya secara langsung." Faktanya, tanpa menyuarakan pertanyaan ini, para pendeta Dewan Demigod yang hadir sudah tahu apa itu. Bawahan mereka telah melaporkan kepada mereka tentang prasasti batu di panggung hidup dan mati di kota Bintang Suci, dan mereka semua menduga bahwa benda di prasasti batu itu adalah harta karun suci. Tentu saja, apakah Sen Zhang berhubungan dengan Dan Juyu tidak dapat ditentukan oleh prasasti batu. Sen Zhang berteriak dengan marah, "Apa yang harus dihadapi? Semut rendahan ini telah berulang kali membantai Ibel Surgawi di kota Bintang Suci. Dia seharusnya sudah dibasmi sejak lama." Yesuan mengangkat matanya dan menatapnya, seringai muncul di sudut mulutnya, dan berkata, "Apakah kamu takut aku akan mengungkapkan rahasia bahwa kamu adalah penguasa penjara Dan Jue? Semut, beraninya kau memfitnah para pendeta di kuil setengah dewa, kau pantas mati." Sen Zhang meraung marah, tiba-tiba menyerang, melesat ke arah Yesuan, dan mengangkat tangannya untuk melancarkan telapak tangan. Mata Yesuan bersinar dengan cahaya yang tajam, dan dia membuat gerakan pedang dengan jarinya dan mengarahkannya ke telapak tangannya. Wah, niat pedang dan kekuatan telapak tangan bertabrakan, kekuatannya meledak, kekuatan telapak tangan bersiul, dan niat pedang melonjak. Berhenti. Ming Huang juga langsung bertindak dan mencengkeram pergelangan tangan Sen Zhang. "Sen Zhang, beraninya kau melakukan ini di depan patung pendeta tinggi pertama. Semut ini berani memfitnahku, dia pantas mati," teriak Sen Zhang dengan arogan. Yesuan mencibir, "Apa? Kamu tidak berani membuka domain Dewa Bela Diri? Jika kamu tidak meninggalkan domain itu, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku." Tatapan mata Sen Zhang berubah muram. Dengan kehadiran Ming Huang, tidak mungkin dia bisa melancarkan serangan diam-diam yang berhasil. Dia hanya bisa mendengus dingin, berbalik dan berjalan kembali ke tempat duduknya. Pendeta perempuan dari suku Duyung berkata, "Karena kamu mengatakan Sen Zhang adalah penguasa penjara Dan Jue, apakah kamu punya bukti?" Yesuan pertama-tama mengangkat jarinya dan berkata, "Pertama, aku pernah ditangkap dan dipenjara di penjara Dan Jue. Jenderal Dewa Long Yuan menyerang penjara Dan Jue di Gunung Dewa yang berjarak 300 mil dari kota Seng Sing dan menyelamatkanku. Seorang pria kuat yang tak tertandingi muncul di Gunung Dewa Void. Aku yakin bahwa kalian, Dewan Demigod, pasti sudah tahu tentang ini." 7 pendeta Dewan Dewa saling berpandangan, lalu salah satu dari mereka bertanya, "Siapa yang bertugas malam itu?" Pendeta wanita duyung memandang Sen Zhang dan berkata, "Itu Sen Zhang." Wajah Sen Zhang muram, dan dia berkata, "Ya, saya bertugas di malam hari. Apakah kamu menemukan sesuatu?" Target Jenderal Long Yuan bukanlah kota Seng Sing, dan kota itu berjarak 300 mil jauhnya. Saya tidak pergi untuk memeriksanya. Saya hanya tahu bahwa ada pertempuran yang terjadi dan sebuah gunung hancur," jawab Sen Zhang. Ini sangat masuk akal dan tidak ada celah yang ditemukan. Yesuan tidak bermaksud untuk memaku Sen Zhang sampai mati hanya dengan satu kalimat, jadi dia mengulurkan jari keduanya dan berkata, "Kedua, semua Dan Zun klan Tian Yao di kota Seng Sing palsu, dan semua ramuan yang mereka jual berasal dari Dan Jueyu. Pasukan Dan Jueyu dapat bergerak begitu bebas di kota Seng Sing, dan kau bilang tidak ada orang dalam di Dewan Demigod." 7 pendeta Dewan Demigod kembali menunjukkan keterkejutan, saling berpandangan, dan bertukar pendapat. Mata Sen Zhang dipenuhi dengan niat membasmi, dan dia membanting sandaran tangan dan berteriak,
semut, beraninya kau memfitnah Dan Zun dari klan Tian Yaoku. Ye Xuan mencibir dan bertanya balik apakah kau punya ide apakah klan Ibel Surgawi bisa membuat pil. Kau, Shen Zhang sangat marah, tetapi dengan kehadiran 7 pendeta, dia hanya bisa menahan amarahnya untuk saat ini. Di benua Kyushu, sudah menjadi rahasia umum bahwa klan Setan Langit tidak memiliki bakat dalam bidang alkimia. Namun, dunia ini begitu luas sehingga segala macam hal mungkin terjadi, dan tidak ada yang dapat menjamin bahwa klan Setan Langit tidak akan menghasilkan seorang ahli alkimia. Pendeta wanita dari suku Duyung berkata, suku Ibel Surgawi memang tidak unggul dalam alkimia, tetapi ada lebih dari ratusan juta Ibel Surgawi di benua Kyushu Anda. Tidak mengherankan jika 1 atau 2 dari mereka dapat membuat alkimia, bukan? Ye Xuan telah membasmi 2 Dan Zun dari klan Ibel Surgawi di kota Bintang Suci, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu seperti apa Dan Zun Ibel Surgawi itu? Sangat mudah. Berapa banyak ahli pil klan Ibel Surgawi yang ada di kota Bintang Suci? Tangkap mereka semua dan buatkan pil untukku di depan umum. Jika kau bisa membuatnya, aku akan pergi tanpa mengatakan apapun. Ketujuh pendeta itu saling berpandangan, dan pendeta wanita Duyung setuju ini ide bagus. Shen Zhang langsung menjadi geram dan berteriak, bagaimana bisa seekor semut rendahan sepertimu memerintahku sebagai master alkimia klan Ibel Surgawi? Ye Xuan mengerutkan bibirnya dan mencibir, jika menurutmu para Dan Zun klan Ibel Surgawi itu nyata, bahwa mereka ke sini untuk memurnikan pil, dan kamu dapat segera membuktikan bahwa apa yang kukatakan itu salah. Sekarang saatnya untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, mengapa kamu begitu marah? Tinju Shen Zhang terkepal begitu erat hingga mengeluarkan suara berderak. Ia begitu marah hingga tak dapat mengendalikan dirinya lagi. Ming Huang berkata, menurutku metode ini bisa dilakukan. Jika Dan Zun dari klan Ibel Surgawi dapat memurnikan ramuan itu secara alami akan membuktikan ketidakbersalahan pendeta Shen Zhang. Berapa banyak Tianyao Dan Zun yang ada di kota Seng Sing sekarang? Tanya pendeta Putri Duyung. Shen Tuo masuk dari luar kuil dan melapor kepada pendeta, ada 3 Dan Zun klan Tianyao di kota Seng Sing sekarang. Silakan undang mereka. Gunakan namaku. Aku yakin ketiga Dan Zun akan bersedia memberiku kehormatan itu. Pendeta Putri Duyung memberi perintah. Ya, Shen Tuo setuju dan berbalik untuk keluar. Kurang dari 1/4 jam kemudian, Shen Tuo bergegas kembali dan berlutut dengan satu kaki untuk melaporkan kepada 7 pendeta. Ketika saya pergi ke sana, 3 Dan Zun klan Tianyao telah mati. Ketika kata-kata itu diucapkan, semua pendeta yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimana dia meninggal? Mereka semua tertusuk pedang di tenggorokan. Ini adalah pedang terbang yang diambil dari mayat. Shen Tuo memegang pedang terbang berdarah di kedua tangannya. Shen Zhang segera membanting meja dan berteriak dengan marah, beraninya kau, seekor semut hina, membasmi Dan Zun dari klan Ibel Surgawiku di kota Bintang Suci. Jepret, jepret, jepret. Ye Xuan bertepuk tangan dan mencibir, rencana yang bagus, basmi ahli alkimia yang tidak bisa membuat pil, lalu jebak aku. Ini cara yang kejam. Tapi aku ingin bertanya, apakah orang-orang yang kau kirim itu idiot? Aku bahkan tidak perlu menggunakan pedang untuk membasmi sampah-sampah itu, dan aku bahkan membiarkan pedang itu menempel di mayat setelah membasmi mereka. Kau benar-benar berbakat. Para pendeta di Dewan Demigod semuanya adalah monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun, jadi mereka tentu saja dapat melihat bahwa ada sesuatu yang mencurigakan dalam masalah ini. 3 Dan Zun dari klan Ibel Surgawi tewas pada saat yang sama di kota Bintang Suci. Ini adalah kasus besar. Jika tidak ditangani dengan benar, orang-orang di kota Bintang Suci akan panik. Jika seorang Dan Zun yang bermartabat dapat dibasmi sesuka hati di kota Bintang Suci, siapa lagi yang bisa selamat? Para alkemis di kota Bintang Suci sangat ketakutan. Melihat prasasti batu di panggung hidup dan mati, tidak sulit untuk menebak Dan Juyu memiliki hubungan dengan Dewan Demigod. Rumor yang berkembang adalah semakin rahasia suatu hal, maka akan semakin menarik jadinya. Di aula utama Dewan Demigod, Ming Huang melirik pedang terbang berdarah di tangan Shen Tuo dan bertanya, apakah kamu sudah menemukan pembasminya? Shen Tuo menggelengkan kepalanya dan berkata, tempat kejadian perkara dibersihkan oleh kekuatan dewa, tidak meninggalkan petunjuk untuk diselidiki. Pembasmi yang melakukannya sangat profesional dan sulit dilacak. Shen Zhang menatap pendeta lainnya dan berkata dengan keras, apakah kita masih perlu menyelidikinya? Jelas sekali pembasmian itu dilakukan oleh semut ini. Berani membasmi roh-roh di kota Bintang Suci, aku tidak perlu memberitahu kalian apa kejahatannya, kan? Para pendeta yang hadir saling bertukar pandang, semuanya tahu bahwa pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi, tetapi sulit untuk mengatakan siapa yang berbohong. Titik. Ye Xuan bertepuk tangan lagi, menahan tawanya dan berkata, pertama-tama gunakan kekuatan magis untuk membersihkan petunjuk, lalu tinggalkan pedang terbang sebagai bukti. Siapa yang punya ide ini?
Aku mengagumimu. Aku mengagumimu. Shen Zhang langsung memarahinya, kamu mencoba menutupi kesalahanmu. Kamu melakukannya dengan sengaja. Jangan berpuas diri, tunggu sampai aku menangkapmu dan menempatkanmu di Thunder Execution Platform. Aku akan memberitahumu apa artinya tidak bisa hidup atau mati. Kau sangat sombong. Mengapa kau tidak menerima tantangan itu ketika aku memberikannya kepadamu di panggung hidup dan mati? Ye Xuan bertanya sambil mencibir. Shen Zhang sebenarnya ingin menerimanya, tetapi dia tidak bisa. Karena di batu itu tertulis dengan jelas bahwa tantangannya adalah kepada penguasa penjara dan Cue. Jika dia melompat keluar, itu sama saja dengan mengakui identitasnya. Shen Zhang sudah sangat marah dan berharap dia bisa segera menghajar Ye Xuan sampai mati di aula, tetapi ketujuh pendeta Dewan Demigod semuanya ada di sana, jadi dia tidak akan berhasil bahkan jika dia mencobanya. Ye Xuan menoleh untuk melihat Shen Tuo dan bertanya, kapan tiga ibel surgawi dan Sun mati? Shen Tuo menjawab, saat saya tiba, dia baru saja meninggal dan darahnya masih hangat. Itu tidak lebih dari setengah jam. Ketika Ye Xuan mendengar jawabannya, dia tersenyum dan menatap Ming Huang di sampingnya. Ming Huang berkata, setengah jam yang lalu, aku berbicara dengan Ye Xuan di tebing Suang Yue. Jika dia meninggal kurang dari setengah jam yang lalu, maka bukan Ye Xuan yang membasminya. Kecuali dia punya cara untuk membasmi orang di bawah hidungku. Ming Huang merupakan salah satu dari 7 pendeta Dewan Demidewa, jadi wajar saja jika tak seorang pun meragukan kekuatannya, juga tak akan ada yang meragukan perkataannya. Karena Tiga dan Zun dari klan Tianyao tidak dibasmi oleh Ye Xuan, Shen Zhang secara alami menjadi lebih curiga. Shen Zhang merasakan tatapan curiga dari para pendeta yang hadir dan berteriak dengan marah, bahkan jika dia tidak membasminya, dia bisa saja mengirim seseorang untuk membasminya. Ada banyak penjaga rahasia tentara Long Yuan yang aktif di kota Sengsing. Pendeta wanita duyung itu mengangguk dan berkata, memang benar, meskipun kamu tidak punya waktu untuk melakukannya, kami tidak bisa mengesampingkan kecurigaanmu. Tepat pada saat ini, sebuah bayangan gelap muncul di luar aula Dewan Demigod. Setelah Ye Xuan menemukan bayangan hitam itu, dia menyeringai, menatap Shen Zhang, dan berkata, biarkan aku memberitahumu satu hal, tidak ada gunanya bagimu untuk membasmi dan Zun dari klan Ibel Surgawi itu. Karena aku ingin mengungkap rahasia dan Juyu, bagaimana mungkin aku tidak siap? Kau benar tentang satu hal, ada banyak penjaga rahasia Night Owl yang aktif di kota Sengsing, dan di antara mereka ada yang telah melihat Tiga dan Zun klan Ibel Surgawi. Ketika Shen Zhang mendengar ini, matanya terbelalak dan tinjunya mengepal hingga mengeluarkan suara berderak. Kau mengirim orang-orangmu untuk membasmi Tiga dan Zun dari suku Ibel Surgawi. Aku melihat semua itu terjadi tepat di bawah hidungku. Ye Xuan tertawa semakin bahagia. Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Shen Zhang sangat marah dan menggertakkan giginya, berharap ia dapat mencabik-cabik Ye Xuan. Ye Xuan mengulurkan tangannya dan melambai ke arah luar aula masuk. Bayangan gelap di luar pintu aula adalah penjaga rahasia Night Owl. Setelah mendengar perintah Ye Xuan, dia melangkah masuk ke aula. Apakah kau sudah menemukan pembasmi yang membasmi dan Zun dari klan Ibel Surgawi? Ye Xuan bertanya langsung. Penjaga rahasia Night Owl membungkuk dan menjawab, pembasmi itu beraksi di hadapanku. Kapten penjaga rahasia mengira pembasmi itu adalah umpan yang lebih besar, jadi dia tidak menghentikannya. Suku manakah yang membasmi ketiga dan Zun suku Ibel Surgawi itu? Setan Surgawi, jawab penjaga kegelapan burung hantu malam. Shen Zhang langsung berteriak marah, kalian adalah Ibel Surgawi, kan? Bukti apa yang kalian miliki? Penjaga rahasia Night Owl mengeluarkan selembar giok dan berkata, ini adalah lembar giok rekaman gambar dan suara. Ini merekam seluruh proses pembasmian dan Zun klan Ibel Surgawi. Begitu kata-kata ini keluar, niat membasmi melintas di mata Shen Zhang dan dia tiba-tiba membuka Martial God Domain-nya. Dia bergerak dan menerkam Night Owl Secret Guard, menamparnya dengan telapak tangan, mencoba membungkamnya. Semut, aku tidak perlu membuang waktu berbicara denganmu, mati saja. Ye Xuan mencibir, mencubit gerakan pedang dan mengangkatnya, medan pedang terbuka, memblokir kekuatan telapak tangan Shen Zhang untuk penjaga kegelapan Night Owl. Kedua alam bertabrakan, kekuatannya meledak, dan seluruh aula berguncang. Ketika kedua domain itu bertabrakan, domain lain muncul di tengah dan memisahkan kedua domain itu. Domain itu adalah domain pedang es milik Ming Huang. Shen Zhang, beraninya kau menyerang di depan patung pendeta tinggi pertama. Apa kau masih punya rasa hormat pada pendeta tinggi pertama di hatimu? Teriak Ming Huang dengan kasar. Guk-guk tua Ming, pergilah dari sini. Kalau tidak, aku ingin kau mati bersamanya. Teriak Shen Zhang dengan marah. Wajah Ming Huang berangsur-angsur menjadi gelap, dan dia bertanya, Shen Zhang, dengan reaksi seperti ini sekarang, apakah kamu mengakui bahwa kamu telah membasmi dan Zun dari suku Ibel Surgawi? Tidak perlu bagiku membuang waktu untuk berbicara denganmu. Keluar dari sini,
atau aku akan membasmimu. Teriak Shen Zhang dengan arogan. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 alam dewa perang bertabrakan dengan hebat, aula berguncang, dan sebuah pilar hancur. Beberapa pendeta lain dari Dewan Demigod harus mengambil tindakan untuk memblokir kekuatan domain tersebut. Untuk sesaat, domain Dewa Bela Diri 8 lapis saling menekan, dan pemandangannya sangat kacau. Ye Xuan berdiri di alam banyak Dewa Bela Diri, mengambil slip giok dari pengawal rahasia Night Owl, dan memasukkan energi sejatinya. Sebuah gambar melayang keluar dari kepingan giok dan muncul di udara. Itu adalah gambar Tiga dan Zun dari klan Setan Langit yang diserang dan dibasmi. Orang yang melakukannya adalah Ibel Surgawi dengan kekuatan tempur yang sangat tinggi. Ketiga Ibel Surgawi dan Zun terbasmi tanpa perlawanan apapun. Jepret, jepret, jepret. Ye Xuan menatap Hu Ying Liu Seng di udara dan bertepuk tangan, sungguh pertunjukan hebat klan Setan Langit yang saling membasmi. Luar biasa, luar biasa. Shen Zhang sudah sangat marah. Urat-urat di dahinya menonjol, dia menggertakkan giginya, dan matanya merah. Ming Huang melihat gambar Hu Ying Liu Seng dan segera memerintahkan Shen Tuo, pergi dan tangkap ibel ini. Ya, Shen Tuo segera menerima perintah itu, berbalik dan bergegas keluar dari aula, memimpin orang-orang untuk menangkap ibel surgawi dalam lukisan itu. Ye Xuan tersenyum pada Shen Zhang dan bertanya dengan nada bercanda, bagaimana? Haruskah kita segera mengirim pesan telepati dan mengirim orang lain untuk membasmi ibel surgawi dalam lukisan itu? Shen Zhang tahu bahwa ia tidak bisa lagi menyembunyikan amarahnya, dan berteriak dengan marah semut. Kau tidak ingin melawanku di arena hidup dan mati. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. 980